kok mana ke kampus pakai jaket ojol sih? Di dalam hati aku kayak, emang kenapa gitu jadi ojol, emang salah gitu, emang toh ini jadi ojek online kan pekerjaan yang halal gitu, bukan pekerjaan yang istilahnya apa ya, hina gitu di mata orang-orang. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, jurusan Akuntansi Perpajakan, angkatan 2018. Saya itu dua bersaudara. Aku di sini tuh jadi anak sulung. SD itu di Ujung Berung di SD Andir Kidul, terus SMP di SMP 14 Bandung, SMA di SMA 10 Bandung. Terus kesibukan aku sekarang lagi pandemi kayak gini, aku sekarang jadi ojek online ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang ojek online itu merupakan pekerjaan yang dipandang sebelah mata mungkin ya, terutama untuk di teman-teman FEB sendiri. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu, ada teman-teman aku yang kayak nanya tuh, kok mana ke kampus pakai jaket ojol sih? Di dalam hati aku kayak, emang kenapa gitu jadi ojol, emang salah gitu. Toh ini jadi ojek online kan pekerjaan yang halal gitu, bukan pekerjaan yang istilahnya apa ya, hina gitu di mata orang-orang. Di sini juga kalau misalkan pandemi ini tidak ada, mungkin sini juga aku sebagai atlet dari kriket, mungkin kalau tidak pandemi itu saya main di PON 2020 di Papua, tapi karena pandemi jadi PON-nya diundur sampai nggak tahu kapan. Akhirnya ya mau gimana lagi gitu, orang tua Zidan udah di PHK gitu, sedangkan apa ya, kehidupan harus berjalan terus kan, nggak bisa istilahnya nungguin kayak ayah harus dapat kerja langsung gitu kan, nggak bisa, ayah juga udah tua gitu. Jadi di sini juga Zidan udah gede gitu, sebagai anak terbesar harus istilahnya mandiri gitu, harus bisa membiayai maupun itu kuliah sendiri, mau itu istilahnya untuk biaya sehari-hari keluarga. Zidan harus bisa putar otak seperti itu. Kalau dibilang tahun terberat sih mungkin iya, karena di satu sisi aku tuh harus menjalankan hidup sebagai mahasiswa, di satu sisi juga aku harus menjadi apa ya, kepala keluarga mungkin, karena menggantikan posisi ayah sebagai pencari nafkah mungkin. Terus apa ya, untuk 2020 juga orang-orang pasti mengalami masa sulit gitu, karena istilahnya ekonomi Indonesia juga sedang sulit, pasti banyak PHK atau segala macam. Aku tahu juga pasti di antara teman-teman yang nonton pasti ada yang mengalami seperti aku ataupun lebih parah juga gitu. Jangan sampai apa ya, masa sulit ini kalian rasain sebagai hal yang berat gitu, karena kalau misalkan kalian jalani hidup ini dengan berat, maka kalian akan susah untuk maju gitu. Jadi saran dari aku, bawa enjoy aja sih, karena apa ya, kalau hidup misalkan kalian anggap berat, maka kedepannya juga kalian akan sulit. Untuk titik terendah dalam hidup sih mungkin ada di semester 3 dan 4 ya, karena di semester 3 dan 4 ini itu mengalami istilahnya masalah, yaitu masalah UKT gitu. Jadi untuk UKT semester 3 dan 4 sendiri itu belum terbayarkan sampai sekarang gitu. Jadi aku harus istilahnya apa ya, banting tulang juga untuk cari itu uang ya. UKT D4 kan ditarik UKT tertinggi juga gitu, agak susah sih untuk nyari itu, tapi aku istilahnya bakal berjuang sekeras mungkin lah agar aku tetap bisa kuliah gitu, biar istilahnya nasib aku bisa berubah jadi lebih baik. Nah, mungkin aku juga agak sedih sih, karena sebagai mahasiswa juga aku tuh pengen lihat indeks prestasi aku gitu, atau kemajuan aku selama kuliah tuh gimana kan. Dengan aku tidak membayarkan UKT ini berarti otomatis KRS aku masih ditutup, belum dibuka gitu. Jadi aku sampai sekarang belum tahu IP aku semester 3 dan 4 berapa, jadi langsung diloncat ke IP semester 5. Yang pasti pernah ya, karena kalau misalkan aku nggak pernah ngerasa kecewa sama diri sendiri, berarti aku merasa aku udah menjadi orang yang baik gitu, atau orang yang udah perfect lah. Istilahnya kan kalau manusia itu apa ya, bukan makhluk yang sempurna gitu. Makhluk sempurna sih sebenarnya, tapi masih banyak kekurangan gitu.
Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri sih, aku pernah di saat itu pernah waktu masih kriket di Porda Jawa Barat kemarin. Waktu itu aku udah masuk tembus tim inti karena fokus aku terbagi dua gitu. Itu aku baru masuk ke Unpad gitu. Jadi masih pengen ngerasain vibes. Aduh, sebenarnya aku tuh pengen ikut ospek nih, tapi di sisi lain aku punya kewajiban tanding di Porda itu gitu. Jadi itu tuh aku sampai nggak sengaja mukul. Kalau di kriket tuh ada istilahnya tiang gitu. Tiang ada 3, kepukul sama bat sendiri kan, itu mengakibatkan kalau dikasih tuh mati ya. Jadi aku mati di situ, teman-teman semua pada down, akhirnya aku kalah sama istilahnya sama tim yang harusnya kita bisa menang gitu. Nah, jadi di situ aku ngambil pelajaran bahwa mau kita fokus kita terbagi dua ataupun fokus kita sedang buyar, coba fokusin ke salah satu kepentingan yang menurut kamu lebih penting gitu. Jadi jangan sampai fokus kamu terbagi dua, karena di situ nanti apa yang kamu lakuin bakal kacau. Mungkin yang paling aku impikan yang pertama menghajikan orang tua, karena istilahnya rezeki aku yang pertama atau pendapatan aku yang pertama dapetin pasti aku kasihin dulu ke orang tua, karena menurut aku itu pasti bakalan jadi berkah tersendiri buat kita ke depannya gitu. Jadi mungkin apabila udah kerja nanti, yang pertama aku mau kasihin dulu ke orang tua. Mungkin kalau misalkan bisa disisihin dengan tabungan untuk orang tua haji, aku pengennya bikinin buat orang tua tabungan haji. Terus aku juga pengen menjadi pribadi yang lebih baik lah gitu, karena di masa SMA ataupun kuliah ini mungkin aku masih sering bolong-bolong sholat atau segala macam, masih menyimpang lah dari ajaran Allah gitu. Mungkin kedepannya aku pengen jadi manusia yang lebih bertanggung jawab, terus pengen juga istilahnya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah lah gitu. Meskipun nggak bisa langsung, tapi mungkin dengan perlahan-lahan aku bisa berubah gitu, aku yakin itu. Terus aku juga pengen mungkin kerja di konsultan pajak, terus aku gali ilmunya. Habis aku gali ilmunya, mungkin kalau misalkan rezeki aku pengen buka konsultan pajak sendiri gitu, karena menurut aku itu pekerjaan impian untuk saat ini gitu. Karena kalau mungkin kalian lagi SD, pekerjaan impian kalian pasti pengen jadi polisi atau nggak pilot, tentara atau pemadam kebakaran. Nah, mungkin kalau udah penjurusan kayak gini, ada orang-orang yang ingin straight seperti diambil gitu, nanti lulusnya pengen kayak gitu juga. Ada juga mungkin kayak planning B aku gitu, kalau misalkan nggak bisa di konsultan pajak, mungkin aku bisa buka bisnis gitu, entah bisnis apapun, yang penting istilahnya halal gitu. Mungkin yang pertama buat orang tua, Jidan mau minta maaf karena Jidan belum bisa jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, masih belum sesuai standar anak yang seharusnya gitu. Di sini Jidan tetap belajar, pengen berubah juga, pengen Jidan juga ngebahagiain ibu, ayah, adek, mungkin keluarga juga, pengen juga angkat derajat kalian gitu. Semoga doain aja, semoga Jidan bisa kuliah dengan benar. Terus mungkin Jidan juga di organisasi ini mungkin bisa dapat pengalaman nanti untuk pekerjaan, terus bisa mendapat relasi juga mungkin yang banyak. Semoga yang Jidan usahain sekarang bisa ngangkat derajat kalian di masa depan nanti, karena Jidan nggak mau istilahnya kita dipandang mungkin sebelah mata terus sama orang. Mungkin dengan ini Jidan kuliah gitu, kita bisa buktiin bahwa istilahnya orang berekonomi rendah pun, apabila istilahnya kalian menjalankan sesuatu dengan ikhlas ataupun tulus, mungkin kedepannya kita bisa berubah gitu. Mungkin dengan istilahnya hal kecil aja, kayak misalkan kita bekerja dengan jujur atau apapun, kalau udah kerja juga bisa dipercaya oleh atasan, mungkin bisa cepat naik jabatan atau apa. Doain aja pokoknya buat ayah sama ibu. Makasih juga udah ngerawat Jidan dari kecil sampai besar kayak gini gitu, dari yang asalnya kurus sampai gendut. Pokoknya pengorbanan kalian nggak akan bisa tergantikan oleh materi. Paling ya
Jidan minta maaf aja untuk dosa-dosa Jidan sekarang dan sebelum-sebelumnya. Makasih ayah sama ibu. Mungkin buat pendengar Bursa Cerita, aku pengen ngasih pesan buat yang ngerasain apa ya, pengalaman ataupun hidup yang sama kayak aku ataupun lebih lebih tidak beruntung dari aku cuman pengen kasih tahu aja, kalian jangan pernah menyerah gitu, karena rezeki mah udah ada yang ngatur. Istilahnya Allah, karena aku muslim ataupun Tuhan untuk kalian yang beragama non muslim pasti tidak pernah tidur gitu, pasti memberikan jalan, tapi dengan istilahnya kita juga dengan berusaha dengan keras, Allah juga pasti bakal ngasih gitu, bakal ngasih jalan untuk kita sukses ataupun apapun gitu, asal dengan usaha yang maksimal gitu. Jangan kalian misalkan lagi terpuruk kayak gini, kalian cuma bisa ngeluh di kamar atau mengurung diri ataupun merenung gitu. Coba kalian istilahnya lakuin usaha apapun, yang penting istilahnya tidak merugikan orang lain. Pasti usaha apapun kalian lakukan pasti ada hasilnya lah gitu. Semangat terus buat kalian yang lagi berjuang juga ya. Semoga apa yang kalian impikan bakalan tercapai di masa depan nanti.